Jadi kenapa orang bikin janji temu, kenapa dia batal terus? Karena tidak ketemu manfaatnya buat dia apa. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Sahabat sales, ingat ya, dimanapun Anda berada, selalu tetap jaga prokes, pakai masker ya. Oke, sahabat sales, topik kita kali ini kita mau bahas mengenai bagaimana sih meyakinkan customer yang membatalkan janji meeting. Wah, kalau yang sering mengalami ini nih, mesti stay tune ya. Oke, sahabat sales, yuk sebelum kita lanjut, kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai, halo. Waduh, topinya Superman ya Coach ya. Iya. Jaketnya keren banget nih Coach. Iya, Erigo. Oh, Erigo. Biar kita endorse ya. biar Erigo nanti mengendorse kita ya. Oke, Coach, ini nih mau nanya nih Coach, mungkin ya ada juga sahabat sales yang sudah ketemu dengan sudah ibaratnya bikin janji dengan customer lewat telepon gitu kan. Tapi pada saat mau ketemu customernya membatalkan janji meetingnya. Nah ini gimana ya Coach ya? Ada tips and triknya nggak? Ada. Nah, yang paling sederhana gini ya, saya nggak mau ngomong tentang kenapa janji meeting dan kemudian dibatalkan. Saya mau nanya satu hal yang sederhana, Bu. Bu Ana, kalau seandainya Ibu dokter nih, kalau saya bikin janji sama Bu Ana sebagai pasien, saya mau bikin janji, kira-kira Ibu mau ketemu nggak? Mau. Kenapa, Bu? Ya karena bikin janji dulu. Iya, paham. Pertanyaan saya, kenapa Ibu mau ketemu saya? Mau nemenin saya? Ya kan Bapak pasien saya. Nah, berarti ada saya bawa duit kan? Betul ya Bu ya? Saya membawa duit, saya mau memberikan uang kepada Ibu. Betul? Pertanyaan, kalau saya telepon Ibu dan tidak akan membawa rezeki buat Ibu, kira-kira Ibu mau ketemu nggak? Enggak, betul ya? Saya sales, telepon Ibu, saya mau ketemu sama Ibu. Kalau nggak ada kepentingan buat saya, kira-kira Ibu mau ketemu? Tidak. Berarti pertanyaan sederhana Bu, kenapa customer tidak mau ketemu dengan kita? Karena dia nggak merasa ada gunanya buat dia. Masuk akal? Iya. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Berarti dia belum memperkenalkan diri atau produknya lebih jauh ke si customer. Betul. Jadi customer nggak tahu. Nah, pertanyaan lain, itu yang disebut namanya pain point. Jadi karena tidak ada pain point, jadi misal saya telepon, halo selamat pagi Bu Ana, saya Antonius Arif dari Corpora Consulting Bu, saya perusahaan training provider nih Bu, saya pengen bikin janji sama Ibu untuk ngobrol-ngobrol apa mungkin solusi yang bisa kami berikan buat perusahaan Ibu, bisa hari Selasa atau Rabu. Nah ketika Ibu nyebut hari, pasti Ibu kan bertanya-tanya tujuannya untuk apa? Iya dong, oh saya mau memperkenalkan. Nah pertanyaan saya, ketika saya mau memperkenalkan, dan ibu merasa selama ini udah punya vendor, kira-kira Ibu ada gunanya nggak ketemu saya? Enggak. Itu maksud saya. Jadi pertanyaan yang menarik adalah bagaimana supaya orang itu mau ketemu? Menggali kebutuhannya dulu. Tidak bisa, per telepon sekali mana bisa Bu? Tugasnya sederhana. Tugas dia adalah harus menebak apa manfaatnya yang bisa diberikan kepada orang yang kita ketemui sampai dia mau ketemu sama kita. Bukan karena faktor nggak enak, karena keuntungannya apa? Kalau nggak ada keuntungan pasti nggak mau. Saya ambil contoh lagi sederhana. Bu Ana kan juga pernah sering banget ditelepon sama orang yang menawarkan investasi. Iya. Betul ya? Dia berusaha mau ketemu sama Ibu. Iya. Pertanyaannya, kenapa Ibu nggak mau ketemu?
Dia sih udah ngomong ya dari perusahaan ini, terus dia produknya ini, terus saya sudah ngomong sama dia kayaknya saya nggak pakai gitu Nah ya, tapi dia pertanyaan, tetap maksa mau ketemu. kenapa ibu nggak mau ketemu? Ya karena saya sudah jelaskan juga, saya bilang daripada saya PHP, ya mendingan saya ngomong di awal, saya Saya setuju. enggak gitu. Pertanyaan, apa yang membuat ibu tidak mau? Bukan karena masalah PHP, tapi apa yang membuat ibu tidak mau? Karena saya nggak butuh sih. Karena ibu merasa tidak butuh. Sampai sini masuk akal? Pertanyaannya berarti bagaimana caranya supaya ibu mau ketemu? Kalau dia bisa berhasil membuat ibu menjadi masuk akal. Dan ibu merasa jadi butuh. Dia kasih tahu dulu manfaatnya, kenapa saya harus ketemu dia. Iya. Kalau dia ngomong, kan kami adalah perusahaan dari investasi, kamu mau bertemu ibu untuk memberikan solusi investasi, ibu juga belum tentu mau ketemu kan? Setuju masuk akal, Bu? Iya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa begitu? Karena buat kita, ini nanti gue ditipu nih. Nanti gue ditipu. Nah, itu yang sering banget terjadi kan? Ya kan sekarang lagi marak juga ya. Nah, makanya oleh sebab itu tugas kita ketika menjadi seorang sales bisa memberikan manfaatnya apa dalam saat berjanji bertemu. Saya kasih contoh yang sederhana. Kalau saya mau ketemu sama ibu, saya harus buat skrip dulu. Skripnya apa? Skripnya adalah saya mampu membantu meningkatkan atau mengurangi biaya atau mengatasi masalah apa, dengan cara apa, dengan alat ukur apa. Misal saya ambil contoh sederhana. Kami dari perusahaan Corpora Consulting, kami membantu perusahaan untuk meningkatkan closing ratio closing ratio untuk para sales Anda dengan metode kami. Walaupun di masa-masa pandemi ini, kami punya cara bagaimana caranya meningkatkan closing ratio. Kami lebih berfokus bagaimana meningkatkan performance dibandingkan cuman sekedar memberikan pelatihan saja. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut, kami akan bertemu dengan Anda untuk melihat metode kami, apakah metode kami cocok atau tidak untuk perusahaan Anda. Ada manfaatnya nggak? Ada. Nah, makanya. Jadi kenapa orang bikin janji temu, kenapa dia batal terus? Karena tidak ketemu manfaatnya buat dia apa. Karena dia ngerasa ada pekerjaan yang lain yang jauh lebih penting dibandingkan pekerjaan yang dikerjakan sekarang. Berarti jadi dia langsung kasih tahu ya manfaatnya. Betul. Berarti jawabannya bukan karena penolakannya itu loh Bu ya. Walaupun saya punya cara untuk kalau mama udah ditolak saya bisa bikin janji lagi ketemu. Asal orangnya mau ngangkat telepon. Yang jadi masalah kadang-kadang mereka nggak mau ngangkat telepon. Karena mereka sudah digangguin kan. Nah itu makanya kenapa first impression yang pertama ketika menelpon itu menjadi penting. Sebelum kita jualan. Itu dulu first impression dulu. Nah kalau first impression yang nggak dapat gimana mau jualan Bu? Masuk akal? Nah kalau misalkan sudah janji ketemu, bikin janji temu, kita mau ketemu sama orangnya kemudian membatalkan. Nah ketika membatalkan, apalagi kadang-kadang kalau janjian ketemunya adalah via online. Saya pribadi kalau bikin janji temu, mendingan langsung datang kecuali kita bisa mau menjelaskan manfaatnya. Kalau saya datang ke kantornya, maka dia jadi nggak enak sama saya. Dibandingkan via Zoom atau online meeting, karena kemungkinan mereka tidak enaknya cueknya lebih besar, betul nggak Bu Ana? Kecuali saya bisa memberikan manfaat kepada dia untuk meningkatkan performa penjualannya dia. Masuk akal? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya. Atau saya bisa juga bikin cara, saya pakai salah satu teknologi yang namanya Loom. Saya buat satu video, saya akan tunjukkan apa yang bisa kita lakukan dalam waktu 3 menit dalam rekaman video bahwa perusahaan kami bisa membantu meningkatkan performa karyawannya. Kira-kira menarik gak? Menarik. Nah itu kata kuncinya. Jadi kalau mama dari awalnya saja sudah salah, maka bikin janji temu kemungkinan besar kan gagal. Mereka akan nolak. Dia ngerasa, so keuntungan buat saya apa? Gak ada untungnya buat saya. Mendingan saya ngerjain yang lain. Meeting itu paling gak 1 jam loh Bu. Iya. Nah apalagi pertanyaannya, kalau mama kayak gitu mendingan ngapain? Mendingan kerjain yang lain kan? Itu maksud saya. Jadi kita benar-benar pakai waktunya gitu ya? Iya, nah kita pakai waktunya. Istilahnya kompensasi kehilangan dia waktunya apa? Dia membawa kabar gembira atau enggak? Bisa enggak dia memberitahukan bahwa ini kabar gembira buat perusahaannya dia? Kebanyakan kegagalan karena tidak memberitahukan kabar gembiranya Bu di bagian depan. Itu yang membuat kenapa mereka gagal. Ya. Terus
kalau misalnya dia bilang, ini tentang apa ya, di email aja gimana tuh, Lah, Coach? kalau Mama kita udah jelasin tadi kalimatnya adalah kami dari perusahaan training provider untuk meningkatkan performa, meningkatkan closing ratio hingga 3 kali lipat dalam waktu sekian bulan, itu kan sudah janji. Dan kami mau menjelaskan metodenya. Berarti metodenya nggak bisa dijelaskan lewat email. Pasti nggak bisa via email. Betul dong? Ya kan, kami akan menjelaskan metodenya. Saya nggak tahu apakah metode ini kira-kira cocok atau enggak untuk perusahaan Anda. Kan gitu kan? Kalimatnya udah, saya tidak tahu apakah metode ini cocok atau enggak untuk Anda. Dan walaupun banyak klien kami yang menggunakannya dan mereka merasa cocok. Kayak gitu loh. Jadi kan mereka penasaran, ini apaan nih gitu loh. Ada curiousnya. Kalau nggak bisa membawa manfaat, nggak mungkin. Nah, tugas kita adalah bisa nggak memberikan manfaat yang membuat mereka nafsu mau ketemu sama kita. Kalau nggak bisa. Oke. Masuk akal ya? Ya, masuk akal. Kecuali kalau perusahaan itu brand besar. Kalau brand besar kan enak Bu, dia telepon tinggal gampang. Brand besar misalnya. Kalau kita brand besar tinggal nyebut nama, mereka tertarik. Kalau kita bukan brand besar gimana? Nah, makanya kita harus punya cara-cara yang cerdas. Ya tadi, meningkatkan atau menurunkan. Kemudian apa yang ditingkatkan, apa yang diturunkan, dengan metode apa. Nah, itu yang kita bisa bantu. Jadi misalkan kalau tentang investasi juga sama. Ibu udah pernah dengar nggak investasi tentang ini? Oh sudah. Dan gitu ya. Oh sudah. Dan saya banyak menemukan, misalkan contoh, saya banyak menemukan itu rugi. Oh gitu ya Bu ya. Kok ibu bisa tahu tentang itu rugi dari mana? Oh saya mendengarkan beberapa orang begini. Nah ini Bu, tujuan saya datang ke sini, saya ingin berjanji ketemu sama ibu, mau memberikan edukasi bahwa yang kami lakukan itu hampir minimal resiko. Jika ibu berkenan, berikan saya waktu 15 menit untuk meeting bersama ibu. Berbeda nggak rasanya? Karena yang kita takutkan ada resikonya. Iya. Bisa nggak dia menekan resiko? Kalau dia nggak bisa menekan resiko, zone. Orang nggak akan mau ketemu. Masuk akal dong? Iya. Daripada dia maksa-maksa. Iya, atau dia bilang kami nih tempatnya di gedung ini, gedung So ini. Waduh. what lo gitu, ya kan? Iya. Masuk akal sekarang? Ya oke. Oke, sahabat sales, berarti kalau sudah bikin janji, kemudian customer membatalkan janjinya itu, kemungkinan ya memang kita belum berikan manfaat buat si customer gitu ya, Coach ya. Terus kita juga benar-benar harus kita pakai nih waktu si customer nih yang seefektif berharga, mungkin. iya, waktu yang berharga. Jadi dia juga merasa oh iya ya, saya sudah meluangkan waktu, ternyata ada juga yang saya dapat nih manfaatnya seperti itu. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, Coach kalau misalnya ada yang mau mengikuti pelatihan-pelatihan kita gimana ya Coach? Nah bisa masuk ke pastiprestasi.com. Nah ini ada pastiprestasi.com, itu adalah platform online pelatihan yang bisa meningkatkan penjualan, khususnya tentang penjualan dan leadership dan juga motivasi. Nah kalau punya trauma, galau, di sini ada jawabannya. Wah, atau juga bisa masuk ke corporaconsulting.com dan bisa mengundang kami. Kayak hari ini tadi kita barusan dapat telepon untuk orang minta pelatihan dari kami, ya kan, untuk meningkatkan performa kinerja mereka. So tinggal masuk ke Corpora Consulting dan bisa telepon kami di sana dan kita langsung ngomong tentang bisnis. Dan mohon maaf kalau ada orang yang kontak kami yang bertanya secara individu, kami tidak bisa bantu melayani karena semua bisa masuk ke WhatsApp group dan nanti di WhatsApp group setiap pertanyaan di dalam grup yang akan kita diskusikan. Memang kami menjawabnya pakai via video seperti ini atau via TikTok atau di kelas. Biasanya kalau di kelas baru kami akan jawab dan khususnya di Pasti Prestasi akan masuk ke dalam grup dan nanti bisa diskusi lebih banyak. Begitu Bu Ana. So, itu aja Bu. Ya, itu aja. Saya akhir kata, saya Coach Antoni Sarif dan saya Ana Melani. Mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Salam performance.